Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Mobile Programming dari Fakultas Ilmu Komputer UPN-VJ. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai layout aplikasi yang sudah kami buat. Anggota kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Chandra Laksono dengan NIM 13, ya. Ada Lutfi Nugroho dengan NIM 17, dengan saya sendiri Camelia Evirita Zen dengan NIM 18, Sofia Namira dengan NIM 19, Yoga Permana Agung dengan NIM 20, Amalia Ayu Ardian dengan NIM 32, Hanif Rabani dengan NIM 41. Nama aplikasi yang kami buat adalah Doingly, mempunyai tagline Never worry about missing a to-do again. Abstraksi. Di sini abstraksi seiring dengan perkembangan teknologi saat ini masyarakat memanfaatkan smartphone untuk kebutuhan sehari-hari karena bersifat praktis dan efisien. Salah satunya adalah fitur yang dapat membuat beberapa catatan kegiatan agar dapat dibaca dan diingat oleh pengguna. Nah, oleh karena itu, kelompok kami membuat aplikasi to-do list bernama Doingly untuk mempermudah agar mereka, para pengguna, dapat lebih produktif dalam bekerja dan fokus untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, membantu pengguna dalam mengerjakan suatu tugas sehingga pengguna dapat melihat progres dari pekerjaan tersebut. Nah, selain itu juga sebagai bahan evaluasi dari pekerjaan pengguna. Selain itu, sebagai alat mengingat kegiatan penting dan sebagai alat untuk memotivasi pengguna agar mengerjakan tugas secara efisien, cermat, selesai tepat pada waktunya. Aplikasi Doingly ini dibangun dengan menggunakan Java dengan Android Studio. Keunggulan Doingly. Nah, aplikasi ini dapat memudahkan pengguna untuk melihat jadwal harian dan jadwal bulanan tanpa harus membawa buku catatan. Aplikasi ini dapat dijalankan secara offline sehingga ketika tidak ada koneksi internet, aplikasi tetap dapat digunakan. Aplikasi ini terdapat fitur reminder yang dapat membantu pengguna dalam mengingat kegiatan penting. Selain itu, aplikasi ini gratis tanpa menggunakan biaya, mudah diakses, dan simpel. Di sini ada manfaat aplikasi Doingly. Berikut aplikasi Doingly yaitu pekerjaan lebih terorganisir, lebih produktif dalam bekerja, membantu mengingatkan tugas-tugas penting, alat motivasi, melatih kedisiplinan, membuat lebih fokus dalam menyelesaikan pekerjaan, membantu untuk mengurangi stres karena pekerjaan lebih terorganisir sebagai bahan evaluasi pengguna dalam melakukan suatu pekerjaan. Next. Berikut ada layout aplikasi Doingly. Next. Yang pertama itu ada splash screen. Di sini ada logo aplikasi Doingly, kemudian ada home, ada username, my deadline, my text. Kemudian ada list text. Di list text ini kita bisa nge-add activity, kemudian kita save. Next. Berikut ini tampilan profile. Terdapat username, date of birth, email, gender, dan save. Next. Nah, selanjutnya ada kode XML layout. Yang pertama, activity splash screen. Nah, di mana activity splash screen ini kita menggunakan image view untuk menampilkan logo pada awal aplikasi dijalankan. Next. Nah, yang kedua ini ada activity home. Nah, di activity home ini kita menggunakan scroll view pada home. Next. Nah, yang ketiga ini ada activity home yang dimana kita mengatur tata letak, kita menggunakan relative layout yang dimana mengatur tata letak komponen aplikasi Android dengan cara relative layout. Nah, yang selanjutnya ada activity home. Nah, di codingan ini ada text view di mana kita menambahkan Android text. Nah, yang isinya tuh username. Next. Selanjutnya saya serahkan ke Sofia. Baik. Selanjutnya masih di activity home
XML. Di sini kami memakai horizontal scroll view untuk membuat widget yang dapat di-scroll secara horizontal. Next. Kemudian di sini ada linear layout. Ini mempunyai Android orientation sama dengan horizontal. Nah, di sini fungsinya untuk menempatkan objek per kolom. Jadi, card di sini nantinya akan berjejer ke arah samping. Next. Kemudian untuk menampilkan gambar dari teks, kami menggunakan image view, dan untuk menampilkan teks title of the text, kami menggunakan text view. Next. Selanjutnya di sini kami menggunakan text view untuk menampilkan deskripsi dari setiap my text. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga. Selanjutnya ini masih tetap di activity home.xml. Di sini ada access codingan sebagai button plus yang berada di sebelah kanan my text dan linear layout kode ukuran pada button tersebut. Bisa di next. Selanjutnya ada codingan untuk keaksesan kedua, yaitu my text 1 dengan menggunakan card view. Bisa di next. Nah, ini ada tag penutup dari activity home.xml. Ada activity list tags.xml, yaitu pada list tags ini digunakan untuk menyisipkan gambar back yang berguna sebagai tombol button back. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Ya, di sini ada activity list text dengan tag image view dan text view yang fungsinya yang di text view untuk menambahkan teks list tags. Nah, di sini image view pada list tags di sini digunakan untuk menyisipkan gambar, icon, dan text view digunakan untuk menyisipkan teks. Lanjut. Nah, di sini ada scroll view, linear layout, dan card view with get card view. Nah, fungsi yang di sini scroll view agar layout pada list tags ini dapat di-scroll. Kemudian ada linear layout, terdapat Android orientation vertikal yang dimana card akan berurutan ke bawah. Lanjut, sini ada image view, text view, dan text view lagi. Nah, di sini fungsinya menambahkan image view pada card dan menambahkan text view sebagai judul dengan style bold, size 12 sp, elegant center, color blue. Text view untuk informasinya ini size-nya 12 sp dengan warna color black. Lanjut, beralih ke activity profile.xml. Nah, di sini ada scroll view dan linear layout. Nah, pada profile kita menggunakan scroll view dan linear layout agar konten pada layar aplikasi dapat di-scroll secara vertikal atau ke bawah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chandra Laksono. Baik, kita mesti di activity profile. Untuk di activity profile ini kita menggunakan relative layout untuk memukus beberapa komponen. Lalu di sini terdapat icon edit. Untuk menampilkan icon edit ini kita menggunakan image view. Lanjut. Lalu selanjutnya untuk masih di icon yang edit yang tadi, untuk ukurannya sendiri itu lebar 30 dp dan tingginya 25 dp. Lanjut. Untuk menampilkan beberapa teks seperti username, date of birth, email, dan gender. Di sini kita menggunakan tag text view dengan kode warna biru dan font style bold. Lanjut. Pada gender di sini terdapat radio button untuk memilih jenis kelamin. Nah, radio button ini nanti digunakan untuk menentukan jenis kelamin dari pengguna aplikasi ini. Lanjut. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi ini, ya aplikasi Doingly-nya. Pertama kita buka emulatornya dulu, kita dari ulang mulai. Ini kita buka, ini ada udah terbentuk ikonnya atau logo.
dari aplikasi kita. Ini ada gangguan sedikit karena emulatornya sedikit berat. Nah, ini aplikasinya. Ini sudah ada logonya. Namanya Doingly. Nah, ini space screen-nya. Ini kelompok kami ngasih ukuran ke home itu jaraknya 3 detik. Ini tampilan home-nya. Sini ada username, my deadlines, my tasks. Nah, pada home ini, my deadlines ini kita kasih horizontal scroll view. Ini fungsinya buat scroll secara ini kayak gini nih, ke kanan gitu, kiri. Nah, kalau my tasks ini kita kasih vertical scroll view. Ini lanjut, ada profilnya. Di sini profile yang belum diedit. Nah, kalau kita pencet tombol itu, ini kita bisa isi, misal kita kasih nama Anang, ini tanggalnya, kita kasih kalender, ini bebas, ini kayak gini aja. Email bebas, Anang 123. Ini pilihan gendernya, kita pakai radio button, kita pilih male, lalu save. Sudah tersimpan. Lalu kita klik detail text. Nah, ini tampilannya. Di sini ada card view. Nah, ini ada judulnya. Ini ada detail text-nya. Ini ada deadline-nya, ada kayak bukan notification, kayak penanda gitu, deadline-nya tuh berapa hari lagi gitu. Nah, ini ada activity. Kalau udah ada yang selesai bisa kita checklist. Kalau mau nambah ini bisa klik tombol button tambah. Tuh. Back. Kita ke my tasks. Nah, ini ada list tasks-nya. Ini kayak kumpulan dari activity yang kita masukin di sini. Ini ada ini. Di sini kita pakai vertical scroll view. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.